Meskipun halaman sebelumnya penuh dengan kesalahan, tetaplah melangkah maju dengan keyakinan tugasmu hanya satu, terus berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ingatlah, kesempurnaan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan menuju kesempurnaanlah yang penuh makna. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Pesan yang sangat menginspirasi, setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Yang terpenting adalah kita memiliki semangat untuk terus maju dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingat, fokus pada tujuan, jangan terlalu terpaku pada kesalahan masa lalu. Lihat ke depan dan tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Pelajari dari kesalahan, setiap kesalahan adalah guru yang baik. Analisis apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Jangan takut gagal, kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Yang penting adalah kita tidak menyerah. Nikmati perjalanan. Proses menuju kesempurnaan itu sendiri yang berharga. Jangan terburu-buru, nikmati setiap langkahnya. Terkadang kita meluapkan amarah berpikir untuk menyakiti orang yang telah menyakiti kita, tetapi sebenarnya kita menyakiti diri sendiri. Tak perlu menanggapi setiap ucapan yang menyakitkan. Belajar sabar untuk tidak membalas bila kita berada pada posisi yang benar. Orang yang memusuhi kita akan jatuh dan menelan kata-katanya sendiri. Membalas dendam hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran emosi negatif. Beberapa hal positif yang bisa kita dapat jika memilih sabar. Ketenangan batin, kita akan merasa lebih tenang dan damai. Martabat terjaga, tindakan sabar menunjukkan bahwa kita memiliki karakter yang kuat. Contoh yang baik. Kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Membalikan keadaan, seringkali, orang yang menyakiti kita justru akan merasa bersalah dan malu. Ingat, kebenaran akan selalu menang. Jika kita berada di jalan yang benar, waktu akan membuktikannya. Tips tambahan, jauhi pemicu. Hindari situasi atau orang yang sering membuatmu marah. Cari kegiatan positif, alihkan perhatian dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai. Berbicara dengan orang yang kamu percaya, curhat bisa membantu meredakan emosi. Latihan pernapasan, teknik pernapasan dalam bisa membantu menenangkan diri. Penting, jika kamu merasa kesulitan mengelola emosi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Yang paling menyakitkan di dalam hidup ini adalah ketika hatiku dikhianati diriku sendiri. Hatiku menginginkan takwa, namun diriku masih sibuk dengan urusan dunia. Mari kita bedah bersama makna kata-kata indah ini. Kalimat ini menyentuh relung terdalam hati, mengingatkan kita akan konflik batin yang sering kita alami. Yang paling menyakitkan, ini menunjukkan bahwa pengkhianatan terhadap diri sendiri adalah luka yang paling dalam. Hatiku dikhianati diriku sendiri, ini merujuk pada saat kita tahu apa yang benar, namun ego dan nafsu duniawi mengalahkan niat baik kita. Hatiku menginginkan takwa. Ini menunjukkan adanya keinginan untuk menjadi lebih baik, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Namun diriku masih sibuk dengan urusan dunia. Ini adalah realita pahit yang sering kita hadapi, terjebak dalam rutinitas duniawi yang menjauhkan kita dari tujuan spiritual. Apa yang bisa kita pelajari? Konflik batin adalah hal biasa. Setiap manusia pasti pernah mengalami hal ini. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Pentingnya introspeksi diri, kita perlu sering-sering merenung apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Menyeimbangkan dunia dan akhirat, kita harus pandai membagi waktu dan energi untuk urusan dunia dan akhirat. Jangan menyerah, meskipun sulit, kita harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Bagaimana cara mengatasi konflik batin ini? Dekatkan diri pada Tuhan, melalui ibadah, doa, dan membaca Al-Quran. Bergaul dengan orang-orang baik, lingkungan yang positif akan sangat mempengaruhi kita. Menetapkan tujuan hidup, dengan tujuan yang jelas, kita akan lebih fokus dan termotivasi. Bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan akan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Pesan, jangan pernah menyerah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ingat, Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Kalimat ini menyimpulkan esensi hidup yang sederhana namun bermakna. Mari kita bedah makna di balik kalimat ini. Hidup tidak usah dibuat sulit, terlalu banyak memikirkan hal-hal rumit seringkali membuat hidup menjadi tidak nyaman. Kita bisa fokus pada hal-hal penting dan sederhana. Tidak usah ruwet, keruwetan seringkali muncul dari pikiran dan hati yang terlalu banyak beban. Dengan menyederhanakan pikiran, hidup pun menjadi lebih tenang. Asal tidak maksiat,
Batas yang jelas antara yang baik dan buruk adalah penting. Dengan menghindari perbuatan maksiat, kita menjaga hati dan pikiran agar tetap bersih, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat. Tindakan baik dan sikap positif akan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak mengusik hidup orang lain, menghormati batas privasi orang lain adalah bentuk kepedulian dan kedewasaan. Intinya, hidup yang bahagia dan bermanfaat bisa diraih dengan cara fokus pada hal-hal positif, menjaga hubungan baik dengan sesama, menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Kalimat ini juga mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang sederhana, menjalani hidup dengan ikhlas, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dalam menjalani hidup, kita tidak perlu menjadi sempurna. Yang penting adalah terus berusaha menjadi lebih baik. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Manusia dalam kehidupan ini seperti ujung pena yang terus diasah agar dapat menuliskan catatan indah. Proses ini terus berlangsung hingga pena itu habis, hanya meninggalkan tulisan yang mempesona sebagai kenangan abadi dari perjalanan hidupnya. Sungguh, sebuah analogi yang indah. Perbandingan manusia dengan ujung pena yang terus diasah ini sangat tepat menggambarkan perjalanan hidup kita. Mari kita bedah makna di balik perumpamaan ini. Ujung pena sebagai manusia. Ujung pena yang terus diasah melambangkan manusia yang terus belajar dan berkembang. Setiap pengalaman hidup, baik suka maupun duka, adalah bagian dari proses mengasah diri. Menuliskan catatan indah, tulisan yang dihasilkan oleh pena adalah metafora dari karya-karya yang kita ciptakan dalam hidup. Setiap tindakan, kata-kata, dan keputusan kita adalah bagian dari cerita hidup yang kita tulis. Proses yang terus berlangsung. Sama seperti pena yang terus diasah hingga habis, hidup manusia juga memiliki akhir. Namun, selama hidup, kita terus berproses dan belajar. Kenangan abadi. Tulisan yang tertinggal setelah pena habis menjadi kenangan abadi. Begitu pula dengan manusia, warisan yang kita tinggalkan, baik berupa karya, pengaruh, maupun kenangan, akan terus hidup setelah kita pergi. Dari analogi ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pentingnya, belajar dan berkembang. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Setiap pengalaman adalah kesempatan untuk tumbuh. Karya kita adalah warisan. Setiap tindakan kita meninggalkan jejak. Mari kita pastikan jejak itu membawa kebaikan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap proses, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan. Wariskan hal-hal baik, mari kita hidup dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita meninggalkan warisan yang indah. Pesan, mari kita jadikan hidup kita seperti sebuah karya seni yang terus diasah hingga menghasilkan keindahan yang abadi. Setiap hari adalah kesempatan untuk menuliskan bab baru dalam cerita hidup kita. Tak perlu mengubah dirimu demi mendapat cinta. Jadilah diri dengan kebaikan dan keunikanmu. Biarkan orang yang tepat datang dengan ketulusan, karena cinta sejati menerima dirimu apa adanya, menghargai kebaikanmu, dan menemukan keunikanmu sebagai anugerah dari Allah. Sangat indah kata-katamu. Kalimat ini seperti angin segar yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjadi diri sendiri. Mari kita bedah makna di balik kata-katamu. Tak perlu mengubah dirimu demi mendapat cinta. Ini adalah pesan yang sangat kuat. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk mendapatkan cinta. Cinta sejati datang ketika kita menerima dan mencintai diri kita sendiri, apa adanya. Jadilah diri dengan kebaikan dan keunikanmu. Setiap individu memiliki keunikan dan kebaikan tersendiri. Dengan menjadi diri sendiri, kita memancarkan aura positif yang akan menarik orang-orang yang tepat. Biarkan orang yang tepat datang dengan ketulusan. Orang yang tepat akan datang dengan ketulusan hati. Mereka akan menerima kita apa adanya, tanpa syarat. Cinta sejati menerima dirimu apa adanya. Cinta sejati tidak akan meminta kita untuk berubah menjadi orang lain. Mereka akan menghargai segala kelebihan dan kekurangan kita, menghargai kebaikanmu dan menemukan keunikanmu sebagai anugerah dari Allah. Cinta sejati melihat kita sebagai anugerah yang tak ternilai. Mereka akan menghargai setiap kebaikan yang kita lakukan, dan menemukan keindahan dalam keunikan kita. Pesan yang ingin disampaikan adalah, cinta diri adalah pondasi dari segala cinta. Keunikan adalah kekuatan. Cinta sejati itu tulus dan menerima. Setiap individu berharga dan layak dicintai apa adanya. Kalimat ini sangat menginspirasi dan memberikan semangat bagi siapa saja yang sedang mencari cinta sejati. Biarkanlah manusia hanya mengetahui kebahagiaanmu, dan jadilah sumber senyuman bagi mereka dalam setiap interaksi. Jadilah pencerminan, kebaikan, dan kegembiraan. Dengan begitu, kamu tidak hanya membawa keceriaan bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitarmu. Sungguh kata-kata
kata-kata yang indah dan menginspirasi. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Dengan menyebarkan aura positif dan senyum, kita tidak hanya membuat diri sendiri merasa lebih baik, tetapi juga menciptakan dampak positif pada lingkungan sekitar. Mari kita bedah makna di balik kalimat ini. Biarkanlah manusia hanya mengetahui kebahagiaanmu. Ini mengajak kita untuk fokus pada sisi positif hidup. Dengan berbagi kebahagiaan, kita menginspirasi orang lain untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Jadilah sumber senyuman bagi mereka. Senyuman adalah bahasa universal yang dapat mencairkan suasana dan mendekatkan hati. Dengan tersenyum, kita memberikan energi positif kepada orang lain. Dalam setiap interaksi, jadilah pencerminan kebaikan dan kegembiraan. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menyebarkan kebaikan. Dengan bersikap baik dan ramah, kita menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Dengan begitu, kamu tidak hanya membawa keceriaan bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitarmu. Kebaikan itu berlipat ganda. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya membuat orang lain bahagia, tetapi juga merasakan kebahagiaan dalam diri sendiri. Mengapa pesan ini penting? Menciptakan lingkungan yang positif. Dengan menyebarkan kebahagiaan, kita berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis, meningkatkan kualitas hidup. Kebahagiaan adalah kunci kualitas hidup yang baik. Dengan berbagi kebahagiaan, kita juga meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, memperkuat hubungan sosial. Interaksi positif akan memperkuat hubungan sosial dan memperluas jaringan pertemanan, memberikan inspirasi. Dengan menjadi contoh yang baik, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bagaimana cara menerapkan pesan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ucapkan kata-kata positif, gunakan kata-kata yang membangun dan menyemangati. Senyumlah. Senyuman adalah cara termudah untuk membuat seseorang merasa lebih baik. Berikan pujian, jangan ragu untuk memberikan pujian kepada orang lain. Berbuat baik tanpa pamrih, lakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Bersyukur. Syukuri setiap nikmat yang kita terima. Pesan, mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik dengan menyebarkan kebahagiaan. Setiap tindakan kecil kita, seperti senyuman atau kata-kata positif, dapat membawa perubahan besar.